Yang satu, negara Yugoslavia. Negara Yugoslavia merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan. Di sebelah tenggara Eropa, Yugoslavia memiliki arti tanah milik orang-orang Slavia. Yang dialami oleh suku negara ini muncul akibat adanya kemiripan yang dipudari oleh suku-suku Slavia pada tahun 1918. Terbentuknya negara Yugoslavia diusulkan pertama kali oleh Josip Broz Tito yang kemudian diangkat menjadi presiden tertinggi di negara tersebut. Kemana Yugoslavia sekarang? Yugoslavia kini terpecah menjadi 6 negara bagian, yakni 1 Kroasia, yang kedua Slovenia, yang ketiga Makedonia, yang keempat Bosnia Herzegovina, yang kelima Montenegro, yang keenam Serbia. Yang kedua ada konflik Yugoslavia. Perang Yugoslavia berkaitan erat dengan perang sebelumnya yang sudah berhasil meruntuhkan Uni Soviet. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang disebut faktor internal yaitu faktor dari dalam. Di dalamnya ada yang pertama, meninggalnya Josip Broz Tito, hilangnya pemimpin yang menyatukan bangsa-bangsa di Slovenia Selatan. Yang kedua, adanya masalah sosial antar etnis yang mengacu pada pembantaian suku karena perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial daerah yang bahkan meliputi perebutan wilayah teritorial. Adapun negara yang terlibat antara lain Kroasia dan Serbia. Kedua negara yang pertama kali mendeklarasikan kemerdekaannya ini telah membuka celah bagi negara bagian lainnya untuk menjadi merdeka dan memisahkan diri dari Yugoslavia. Yang keempat, masalah ekonomi yang kian memekik akibat dari peperangan sebelumnya. Yang kedua, ada faktor eksternal. Yang dimaksud faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang meliputi hilangnya musuh. Konflik Yugoslavia dipicu karena hilangnya musuh, yakni Uni Soviet. Negara besar Uni Soviet adalah alasan mengapa mereka bersatu, sedangkan ketika perang saudara yang terjadi antara Afghanistan dan Uni Soviet berakhir, Uni Soviet ikut runtuh. Hal ini membuat Yugoslavia ibarat tak memiliki alasan lagi untuk bersatu. Pembantaian Srebrenica atau disebut juga genosida Srebrenica merupakan kejadian pembantaian terhadap sekitar dari 8.000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosnia. Pada 1993, PBB menyatakan daerah enklav yang terkepung di lembah Drina, Srebrenica, Bosnia Timur Laut sebagai daerah aman di bawah perlindungan PBB. Namun pada Juli 1995, pasukan perlindungan PBB terdiri dari kontingen sebesar 400 tentara Belanda tidak mencegah penduduk Srebrenica dan pembantaian yang terjadi setelahnya. Daftar awal orang hilang terbunuh di Srebrenica yang disusun Komisi Federal Bosnia untuk orang hilang mencatat 8,373 nama. Sampai Juli 2012, 6.838 korban sudah teridentifikasi melalui tes DNA dari bagian tubuh yang diambil dari kuburan-kuburan massal. Sampai Juli 2013, 6.066 korban sudah dimakamkan di Pusat Peringatan Potokari. Pembantaian Srebrenica dianggap secara meluas sebagai pembunuhan massal terbesar di Eropa semenjak Perang Dunia II. Kejadian ini dianggap sebagai kejadian paling menakutkan dan kontroversial dalam sejarah Eropa. Lalu, bagaimana akhir dari konflik Yugoslavia ini? Krisis berupa pecahnya negara Yugoslavia berakhir dengan tercapainya perundingan Dayton, yaitu perundingan yang berisi perjanjian untuk mengakhiri Perang Bosnia yang telah berhasil ditandatangani oleh para pihak yang terlibat di Paris, Prancis pada 14 Desember 1995. Adapun perundingan-perundingan lain yang sebelumnya gagal terlaksanakan antara lain, yang pertama ada perundingan Sarajevo pada 17 Maret 1992. Perundingan yang bertujuan untuk mengkantonisasi negara Bosnia-Herzegovina menjadi 3 unit etnik ini gagal terlaksana karena usulnya yang ditolak oleh Presiden Bosnia-Herzegovina pada masa itu, yaitu Alija Izetbegovic. Yang kedua ada perundingan Lisabon pada 27 Mei 1992.
Dalam perundingan ini, ketiga pihak yang bertikai telah menyetujui bahwa negara Bosnia-Herzegovina akan tetap menjadi negara yang terdiri dari 3 unit etnis, yaitu Muslim, Kroasia, dan Bosnia. Menurut gagasan tersebut, maka Republik Bosnia-Herzegovina akan dibentuk sebagai konfederasi yang terdiri dari kanton-kanton. Namun, perundingan ini kembali gagal terlaksana karena adanya peristiwa ledakan bom di Sarajevo. Pihak Serbia Bosnia-Herzegovina masuk sebagai tersangka, sedangkan Muslim Bosnia-Herzegovina menolak untuk melanjutkan persidangannya. Yang ketiga, ada perundingan Beograd pada 19 Juni 1992. Perundingan ini sama gagalnya karena pihak yang bertikai tidak juga menemukan titik temu untuk mengakhiri krisis yang terjadi. Pertemuan internasional lain demi tercapainya perdamaian Yugoslavia juga dilakukan di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Yunani, bahkan Austria.